Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, angka baiknya kita mulai dengan doa. Izinkanlah saya memimpin doa kita pada pagi hari ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari tadi pagi, dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melakukan diskusi. Semoga diskusi kami berjalan dan lancar dan hasil dari diskusi kami dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan ke hadirat-Mu lewat pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita mulai diskusi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Patricia Jenike Gado selaku moderator. Untuk materi pertama ini, saya persilahkan kepada Kakak Maria Fridolina Toan untuk membahas materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Fridolina Toan. Saya akan membahas materi pertama tentang kepribadian konseli. Kepribadian konseli adalah proses konseli berperan menentukan keberhasilan kepribadian meliputi sikap, intelektual, motivasi, dan lain-lain. Kecemasan klien akan tampak di hadapan konselor. Oleh sebab itu, yang efektif akan mengeksplorasi perasaan-perasaan tersebut dan adanya keterbukaan. Keterbukaan secara verbal atau non-verbal akan mengurangi kecemasan yang terjadi. Keterangan jika klien akan mencerminkan pola pikirannya dalam keadaan ini, konselor akan menentukan nilai pengalaman perasaan menentukan kepribadiannya. Dan klien yang introvert dan ekstrovert semua harus dapat dipahami oleh konselor. Kepribadian membimbing dan wawasannya yang luas adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Terima kasih. Baik, pemateri kedua, Kakak Cecilia Sapersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cici Lesnan. Saya akan menyampaikan materi harapan konseling. Harapan mengandung makna adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi atau harapan mempengaruhi proses konseling dan persepsi klien terhadap konselor. Pada umumnya, harapan klien terhadap konseling adalah mendapat informasi, menurunkan kecemasan, memperoleh jawaban dari persoalan yang dihadapi, dan mencari upaya agar dirinya lebih baik dan seimbang. Harapan konseling menurut Serters dan Stone tahun 1980 mengemukakan secara umum bahwa harapan klien adalah proses konseling dapat menghasilkan pemecahan atau solusi persoalan pribadinya seperti menghilangkan kecemasan, menentukan pilihan, menjadi lebih baik, kesulitan atau kegagalan belajar, dan sebagainya. Sering terjadi harapan klien terlalu tinggi terhadap proses konseling sehingga menimbulkan diskriminasi atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan dalam proses konseling. Kekecewaan itu menyebabkan klien putus hubungan dengan konselor. Terima kasih. Baik, pemateri ketiga, saya persilakan Kakak Betarina. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Betrina Mada akan membacakan tentang pengalaman dan pendidikan konseling.
Pengalaman dan pendidikan klien sangat menentukan keberhasilan proses konseling. Sebab dengan pengalaman dan pendidikan tersebut, klien akan mudah menggali dirinya sendiri, sehingga upaya pemecahan masalah makin terarah. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman dalam konseling, wawancara, berkomunikasi, keterbukaan, ceramah, pidato, mengajar, dan demokratis. Pengalaman konseling maksudnya pengalaman dalam membicarakan masalah diri terhadap konseling dan orang tua. Seorang klien yang berpengalaman dalam diskusi, pidato, dan ceramah biasanya lebih mudah mengungkapkan perasaannya. Setelah kita memahami klien, maka kita akan memahami pula macam-macam klien, di antaranya klien sukarela. Artinya klien yang hadir di ruang konseling atas kesadaran diri sendiri, berhubung ada maksud tujuannya. Ciri-ciri klien sukarela: mudah terbuka, hadir atas kehendak sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan konselor, bersedia mengungkapkan rahasia, bersikap sahabat, dan mengikuti proses konseling. Ada juga klien terpaksa, artinya klien yang kehadirannya di ruang konseling bukan untuk atas keinginan sendiri, dia datang atas dorongan orang tua, teman, dan wali kelas. Mungkin klien tadi disuruh menghadap konselor karena dianggap perilakunya kurang sesuai dengan aturan keluarga dan sekolah. Ciri-ciri klien terpaksa: bersifat umum, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, dan menolak secara halus bantuan konselor. Terima kasih. Baik, berikutnya kepada Kakak Vera saya persilakan. Jenis atau ragam klien. Yang pertama, konseli sukarela. Kedua, konseli terpaksa. Konseli sukarela datang kepada konselor atas keinginan sendiri untuk memperoleh informasi atau mencari pemecahan masalah. Konseli terpaksa, konseli yang datang pada konselor bukan karena keinginannya sendiri, tapi atas dorongan orang lain. Yang ketiga, konseli bermusuhan. Konseli terpaksa dan bermasalah dapat menjadi konseli yang menentang sifat-sifatnya, seperti tertutup, menentang, bermusuhan, menolak secara terbuka. Konseli terpaksa harus diperlakukan ramah, perlakuan sebaik mungkin tapi tegas dan negosiasi. Yang kelima, konseli krisis. Apabila seseorang menghadapi musibah, seperti kehilangan orang yang dicintai, diperkosa, dan lain-lain, yang dihadapkan pada konselor untuk diberi bantuan agar jiwanya stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Tujuan utama membantu konseli yang mengalami kesedihan mendalam adalah agar klien menerima kesedihannya secara wajar, agar klien dapat mengekspresikan atau mengungkapkan dengan bebas segala rasa kesedihan. Merupakan almarhum. Terima kasih. Baik teman-teman, dari keempat materi di atas yang telah dibahas oleh teman-teman, oleh keempat teman-teman tadi, mungkin ada tambahan atau masukan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada mungkin tugas yang kalian punya mungkin sedikit berbeda dari teman-teman yang tadi. Jika ada tambahan, silakan raise hand. Oke, mungkin teman-teman ada yang memberi tambahan atau tanggapan terhadap materi yang tadi sudah dibahas. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya, Kak. Baik, ini Kak Cici silakan.
Kak Cici ini belum. Ini baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau menanggapi sedikit dari materi yang dibawakan ke Kapus Kilamada, yaitu pengalaman dan pendidikan konsili. Saya mau menanggapi sedikit, yaitu di bagian dari sukarela dan konsili terpaksa. Konsili sukarela dan konsili terpaksa itu menurut saya dia sudah masuk dalam jenis dan ragam konsili, bukan lagi di pengalaman dan pendidikan konsili. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cici untuk masukannya. Mohon maaf atas kelalaian saya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan lagi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya, Kak. Tapi saya ingin bertanya. Oke, baik Kamelan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Milani Nurhayati. Saya ingin bertanya kepada saudari Maria Fridolina Toan dan Perseveranda Dadi. Untuk Kak Maria Fridolina Toan, pertanyaannya, contoh keterbukaan secara verbal dan non-verbal dalam proses konseling itu seperti apa? Dan untuk Kak Perseveranda Dadi, pertanyaannya, langkah-langkah penting apakah untuk membantu konseli kritis? Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Saya ingin melengkapi sedikit jawaban yang tadi, mungkin menurut saya belum melengkapi. Bagaimana? Baik, silakan Kak Erna. Saya mau melengkapi tentang itu yang bagian yang Kak Vera punya jawaban di bagian jenis-jenis atau ragam konseling. Itu menurut saya mungkin belum terlalu lengkap, jadi di sini saya ingin melengkapi jawaban tersebut. Yaitu jenis-jenis atau ragam konseling. Yang pertama itu ada konseling sukarelawan. Dan konseli sukarelawan itu artinya konseli yang hadir di ruangan atau atas kesadaran sendiri, di mana yang memiliki ciri-ciri hadir atas kehendak sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka, mengikuti proses dengan kesungguhan hati. Yang berikut itu ada konseli terpaksa, yaitu konseli yang kehadirannya di ruang konseli bukan atas dasar keinginan dirinya sendiri, melainkan mungkin keterpaksaan dari berbagai pihak tertentu begitu. Dan ciri-cirinya itu bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga juga terhadap konselor, dan kurang bersahabat begitu. Terus yang ketiga, konseli enggan, di mana konseli ini bersikap enggan kepada klien kepada konselor, dan biasanya klien tidak memiliki kerelaan untuk melakukan konseli tersebut. Dan yang keempat itu konseling bermusuhan, di mana konseling tersebut terpaksa yang bermasalah cukup serius menjadi konseli yang bermusuhan, di mana ciri-cirinya itu tertutup, menentang, bermusuhan, menolak secara terbuka. Terus konseli krisis, yang artinya konseli yang memang mengalami tekanan yang sangat dalam. Yang dimaksud dengan konseli krisis itu seseorang yang menghadapi musibah seperti kematian, kebakaran, diperkosa, dan sebagainya begitu. Sekian dari saya, mungkin teman-teman yang lain juga ada tanggapan atau bagaimana begitu. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit di bagian konseli bermusuhan. Di sini saya menambahkan usaha untuk menghadapi konseli bermusuhan. Baik usaha yang harus
untuk usaha untuk menghadapi konsili bermusuhan itu menggunakan strategi yang ramah, melakukan konsili sebaik mungkin tapi tegas. Yang terpenting adalah bernegosiasi dengan konsili tersebut. Inti dari negosiasi ini sendiri itu mengizinkan konsili keluar atau tidak mengikuti konsili, namun kita memberikan waktu kira-kira 10-15 menit untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan konselor. Selain itu, usaha itu untuk menghadapi konsili bermusuhan, yaitu dengan seorang konselor harus memiliki sifat empati, ramah, toleransi terhadap perilaku konsili yang nampak, tingkat kesabaran, menanti saat yang tepat untuk berbicara sesuai bahasa dan tubuh konseli. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan lagi. Saya ingin menambahkan sedikit materi dari Kakak Fridolina Toan tadi tentang materi kepribadian konseli. Baik, dalam kepribadian konseli itu, minta maaf, ada konseli yang bersikap curiga terhadap konselor sehingga tidak mau terbuka dalam pembicaraan. Ada lagi konseli yang emosional, marah dan diam hingga menyerang konselor dengan kata-katanya. Di balik itu juga ada konseli yang hanya mengangguk-angguk saja dan tidak sedikit sekali kalimat yang keluar dari mulutnya. Ada juga konseli yang cuek, tapi ada ditemukan pula yang angkuh, manja dan tergantung pada konselor. Dan banyak pula yang menolak. Ada juga konseli yang introvert dan ekstrovert. Semua ragam keadaan kepribadian konseli ini harus dapat dipahami oleh konselor melalui belajar lebih banyak bagaimana cara mengantisipasinya. Dan mengantisipasinya itu tentu tidak cukup juga dengan hanya penguasaan teknik konseling saja, tetapi juga harus pula memiliki kepribadian membimbing dan memiliki wawasan tentang manusia yang luas. Berikutnya saya mau menanyakan apakah masih ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman lain. Kalau tidak ada, saya berikan sesi pertanyaan. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Baik, tidak ada. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya diberi. Oke, saya sendiri akan bertanya. Saya mau bertanya kepada Kak Sisilia Lesnahan. Faktor apa saja yang mempengaruhi harapan konseli? Bisa ulangi pertanyaan, Kak? Baik, pertanyaan saya, faktor apa saja yang mempengaruhi harapan soal konseli? Terima kasih, Kak. Minta maaf, Kak, itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya, tadi dikatakan bahwa konseli itu seringkali mempunyai harapan yang tinggi, sehingga sering terjadinya diskretanis antara harapan dan kenyataan. Pertanyaan saya, bagaimana upaya seorang konselor dalam menghadapi harapan konseli yang terlalu tinggi itu sehingga tidak terjadinya diskrepansi? Terima kasih. Baik, Kak. Baik, mungkin ada teman-teman
Yang mau menjawab pertanyaan dari Kakak Melan yang tadi? Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Melan yang mempunyai pertanyaannya contoh keterbukaan verbal dan non-verbal dalam proses konseling. Menurut saya, contoh keterbukaan verbal dalam proses konseling itu seperti bertatapan muka langsung dengan seorang konselor bertatapan langsung dengan konseli, bertukar pikiran dan bisa berbicara melalui telepon. Sedangkan untuk contoh ini nonverbal itu konselor berbicara dengan konseli itu menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi, suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Mungkin dari saya seperti itu saja jawabannya, dan dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Oke, baik, saya ingin menambahkan sedikit yang di bagian contoh keterbukaan non-verbal. Contohnya itu seperti raut wajah ketika sedang di konseling. Mungkin seorang konseling bisa menunjukkan raut wajahnya yang sebenarnya, misalnya dia dalam keadaan sedih. Kadang konseli itu raut wajahnya itu dan gembira seperti orang yang senang begitu. Itu sebaiknya kalau dalam keadaan sedih mungkin dia bisa menunjukkan raut wajah yang sedih sehingga dia bisa terbuka kepada konselor begitu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menjawab dari beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Melani Nurhayati. Pertanyaannya tentang langkah-langkah apa saja untuk membantu klien krisis. Ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, tentukan lebih dahulu kondisi krisis itu, seberapa parah keadaan itu. Konselor menentukan tipe bantuan yang amat dibutuhkan konseli saat itu berdasarkan penilaian awal tentang kondisi krisis konseli. Yang kedua, tentukan sumber-sumber yang dapat membantu konseli secepatnya, misalnya saudara, teman, kelompok, dan bantuan apa yang dapat mereka berikan untuk klien. Yang ketiga, bantuan dalam bentuk pertolongan langsung. Konselor memberi peluang agar kepada konseli bisa menyalurkan perasaannya seperti rasa takut, rasa bersalah, dan amarah. Konselor dapat memberikan bantuan psikologis dengan menyalurkan dan menyadarkan akan emosional. Kemudian membawa konseli ke alam nyata, kepada kondisi dan relasi yang baru. Memahami klien menjadi sebuah petualangan maya bagi seorang konselor. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, budaya, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang beragam. Konselor harus banyak berlatih dan menambah wawasan sebagai kompetensi dasar seorang konselor. Konselor harus dapat memerankan emosi pada kondisi yang tepat dan beradaptasi dengan cepat terhadap klien. Keterbukaan, kejujuran, empati, kehangatan, ramah, dan penerimaan terhadap klien merupakan aspek yang mutlak harus dimiliki oleh seorang konselor. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Vera. Ya,
Terima kasih untuk Kak Vera dan Kak Ido yang sudah jawab pertanyaan saya. Jika tidak ada tambahan yang diberikan, berikutnya saya persilakan kepada teman-teman lain untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Patricia yang soalnya upaya konselor dalam mengatasi harapan konselor yang terlalu tinggi sehingga tidak terjadinya diskrepansi. Upaya-upaya yang dilakukan konselor untuk mengatasinya itu, ini konselor diharapkan untuk tidak memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada klien, karena dalam proses konseling itu ada beberapa hal yang membuat proses konseling ada yang berjalan dengan lancar dan ada juga yang tidak berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya, jika ingin tercapainya suatu tujuan atau harapan konseling dengan baik, maka diharapkan untuk menjadi klien atau konseling sukarela agar tidak ada tekanan atau permasalahan dalam proses konseling. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Kakak? Terima kasih Kak, tidak ada. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Patricia Jenike Gado tentang faktor apa saja yang mempengaruhi harapan konseli. Yang pertama, klien tersebut berekspektasi terlalu tinggi sehingga semua yang dia harapkan tidak terpenuhi. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin ada teman-teman lagi ingin bertanya? Pertanyaan semua sudah dijawab, Kak. Oke, terima kasih. Baik, sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat berguna bagi kita masing-masing di kemudian hari. Mungkin doa penutupnya saya bisa minta tolong Kakak Cici untuk memimpin kita dalam doa. Ya baik, sebelum mengakhiri diskusi kita pada hari ini, mari kita sama mendoakan doa. Sebelumnya izinkan saya membawakan doa ini dalam ajaran dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk segala anugerah dan penyertaan-Mu. Bapak telah memberkati dan menyertai kami dari awal diskusi kami dengan boleh berakhir yang baik. Tuhan, kiranya apa yang tadi kami diskusikan boleh menambah wawasan dan menyertai kami dalam materi. Sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya.